Halo semuanya. Tetap semangat dalam beraktivitas. Kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin bersemangat dan bergairah. Cerita ini dimulai pada tahun 1962, di mana hubungan antara Amerika dan Uni Soviet kembali tegang. Bahkan terdapat rumor mengatakan bahwa Soviet akan segera menjatuhkan bom atom. Mendengar berita tersebut, membuat rakyat Amerika merasa panik dan mulai membangun bunker sebagai tempat perlindungan dari ancaman bom, tepat di masing-masing halaman belakang rumah mereka. Bahkan seorang yang bernama Dr. Kelvin, bekerja begitu ekstra keras di bunkernya untuk mengisi dengan persediaan makanan yang cukup untuk bertahan selama bertahun-tahun. Suatu hari, Dr. Kelvin dan istrinya yang sedang hamil yang bernama Helen mengadakan pesta di rumah mereka. Segalanya berjalan nampak normal sampai mereka melihat berita di televisi yang saat itu Presiden Kennedy mengumumkan bahwa Amerika sedang merencanakan misi rahasia melawan Uni Soviet. Tetapi sang presiden tidak merinci kapan serangan itu akan diluncurkan. Sehingga membuat Dr. Kelvin dan para tamunya merasa panik dan mengira perang akan segera dimulai. Sehingga dia mengusir semua tamu dan membawa istrinya ke dalam bunker. Beberapa detik kemudian, sebuah pesawat tempur terbang di atas kota dan sang pilot tiba-tiba mendeteksi adanya kerusakan mekanis di dalam pesawat itu. Akibat dari kerusakan itu, sang pilot tidak bisa mengendalikan pesawatnya dan pesawat itu menabrak rumah Kelvin dan hancur rata dengan tanah. Di dalam bunker, Kelvin mendengar suara ledakan keras dan merasakan guncangan yang hebat, sehingga dia menduga jika perang telah dimulai dan dengan cepat ia menutup pintu bunker. Lalu dia menjelaskan kepada Helen bahwa dia tidak bisa membuka pintu itu secara manual, tetapi pintu akan terbuka dengan sendirinya jika telah melewati 35 tahun lamanya. Tak lama kemudian, pihak berwenang pun tiba untuk memeriksa puing-puing yang ditinggalkan akibat kecelakaan itu. Bahkan mereka tidak dapat menemukan korban yang masih hidup, baik si pilot maupun yang punya rumah. Mereka berpendapat jika Kelvin dan Helen telah meninggal dalam kecelakaan itu. Hari-hari mulai berlalu. Kelvin pun merasa biasa saja seperti tidak terjadi apa-apa. Tetapi sang istri yaitu Helen sangat bosan karena berada di bawah tanah dengan waktu yang sangat lama. Tanpa disadari, tiba-tiba air ketubannya pecah dan suaminya pun membantu Helen dalam persalinan. Maklum saja tidak ada orang lain atau dokter selain mereka berdua di tempat itu. Akhirnya, mereka melahirkan seorang bayi laki-laki yang lucu. Hari berganti tahun dan putra mereka yang bernama Adam menjadi anak muda yang cerdas. Karena Kelvin mengajari Adam semua ilmu pengetahuan yang dia ketahui, dan berharap suatu hari nanti, Adam akan membangun kembali negaranya untuk mengembalikan kejayaannya dahulu. Tak hanya pelajaran sekolah dasar, Adam juga diajari ayahnya berolahraga yaitu tinju. Bahkan Adam juga diajari bahasa asing hingga belajar pasar saham. Tak mau ketinggalan, sang ibu pun mengajarinya melakukan pekerjaan rumah tangga hingga cara menari. Lalu sang ayah memberi Adam koleksi kartu bisbolnya dan mencoba menjelaskan olahraga itu kepadanya. Tetapi Adam mengalami kesulitan karena begitu banyak ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Meskipun begitu, sang ayah tidak pernah memaksakan Adam untuk mempelajari semua ilmu yang mereka berikan. Tetapi sang ayah memberikan pelajaran yang berharga, yaitu sopan santun. Waktu terus berlalu seperti tak terjadi apa-apa. Mereka semua menjalankan rutinitas normal yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Seperti berpura-pura berbelanja di minimarket, padahal itu masih di dalam bunker. Lalu pura-pura sedang memancing tapi di dalam tangki. Hingga merawat tanaman dan membangun sebuah ruang tambahan untuk Adam. Tak hanya itu saja, mereka juga memiliki ruangan santai untuk membaca, bermain game dan tempat untuk nongkrong. Sementara itu di atas bunker mereka, tanah yang dulunya merupakan rumahnya, kini telah dijual dan menjadi berbagai tempat usaha hingga bertahun-tahun. Sungguh sial sekali keluarga ini. Usaha pertama yaitu sebuah restoran kemudian bertambah menjadi restoran pizza, hingga bertambah lagi menjadi klub malam. Pada tahun 1995, Adam telah berusia 33 tahun dan mendapat hadiah yang dibuat sendiri oleh orang tuanya. Saat ia hendak meniup lilin, dia ingin menemukan pasangan hidup yang sempurna suatu hari nanti. Lalu Helen menyebutkan, jika tersisa 2 tahun lagi pintu itu akan terbuka, dan sang ayah juga mengatakan jika suatu saat nanti dia akan merindukan tempat ini. Akhirnya pada tahun 1997, setelah masa 35 tahun terkurung di dalam bunker, pintu tersebut terbuka dengan sendirinya. Di mana keluarga kecil itu sangat bersemangat dan antusias untuk keluar dari bunker tersebut. Tetapi Kelvin memberitahu mereka bahwa dia harus memeriksa terlebih dahulu keadaan di atas untuk memastikan bahwa semua dalam keadaan aman. Setelah memakai pakaian radiasi, dia keluar dengan menggunakan lift dan muncul di sebuah gedung terbengkalai yang telah menjadi rumah sekelompok pengemis dan pemabuk.
Salah satu dari mereka terkejut dengan penampakan seorang pria bercahaya yang muncul dari tanah, hingga membuat dia pingsan. Kemudian Kelvin meninggalkan gedung itu dan terkejut dengan semua perubahan yang terjadi. Ada grafiti di mana-mana, bahkan banyak orang yang memegang senjata seolah-olah itu adalah mainan, hingga banyak orang-orang yang berpenampilan aneh yang membuatnya tidak mengerti. Karena ketakutan, Kelvin bergegas kembali ke bunker dan menjelaskan semua yang dia lihat. Meskipun di sana bisa bernapas bebas, lingkungan itu telah berubah drastis hingga sang ayah menyimpulkan jika itu akibat dari radioaktif yang diluncurkan oleh Uni Soviet, yang menyebabkan banyak manusia yang mutasi menjadi mutan yang mengerikan. Sehingga sang ayah memberitahu ke keluarganya untuk tetap tinggal di dalam bunker selamanya. Akibat perkataan si Kelvin, sang istri pun berteriak padanya karena betapa sakit dan frustasinya ia dikurung di dalam bunker selama bertahun-tahun, hingga ia juga menjelaskan betapa pentingnya bagi Adam untuk berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Namun Kelvin tetap pada pendiriannya dan menolak untuk berubah pikiran. Akibat percekcokan tersebut, tiba-tiba sang ayah terkena serangan jantung. Akibat hal itu, Adam mengecek jika persediaan obat-obatan hampir habis, sehingga Helen memutuskan Adam untuk mengirimnya keluar demi mendapatkan cukup makanan dan obat-obatan. Sang ibu memberinya sejumlah uang tunai dan daftar belanjaan yang menyuruhnya untuk tetap waspada, dan memintanya untuk mencari pasangan yang tidak bermutasi menjadi mutan. Sebelum Adam pergi, sang ayah menyuruhnya untuk tidak memasuki toko video dewasa, karena di sana memiliki tingkat radiasi yang berbahaya. Sempat-sempatnya ngasih amanat seperti itu. Setelah dia selesai berkemas, Adam akhirnya keluar dan menemukan si pemabuk itu telah membangun sebuah kuil kecil di sekitar lift untuk memuja keluarga Kelvin. Menurutnya, mereka adalah makhluk suci. Mungkin ini karena Adam pertama kali muncul dari bawah tanah, sehingga menganggap dia adalah malaikat. Setelah itu, Adam pergi keluar dan betapa senangnya ia melihat dunia luar yang begitu menakjubkan. Ada langit, pohon, hingga kendaraan yang membuat orang di sekitar menganggapnya aneh dengan sikap Adam. Dia mulai berinteraksi dengan orang sekitar dan sesekali menyapa orang-orang yang berjalan di dekatnya, hingga ia menyapa orang kulit hitam yang dianggapnya aneh karena melihat warna kulit yang berbeda. Setelah itu, dia menaiki sebuah bus, tetapi ia menunjukkan ekspresi bingung dan takut karena merasakan mesin yang bergerak, sehingga dia mencoba berbicara dengan penumpang lain tetapi menggunakan bahasa zaman dahulu, yang banyak dari mereka tidak mengerti bahasa yang diucapkan si Adam. Sehingga membuat penumpang itu kesal dan meneriaki Adam dengan sebutan orang aneh. Akhirnya, Adam sampai ke toko kelontong dan mulai bersiap berburu barang dari daftar yang dia bawa. Karena banyaknya daftar barang, akhirnya si tukang jagal menyarankan agar dia memberikan daftar itu ke petugas supermarket. Nanti pesanannya bisa diantar ke rumahnya. Mendengar ucapan itu, si Adam mulai menyadari dan kebingungan. Bagaimana caranya dia kembali ke bunker, sedangkan dia tidak tahu alamat rumahnya sendiri. Karena panik, dia bergegas keluar dari toko dan menghabiskan hari-harinya dengan menaiki bus yang berbeda untuk mencari alamat bunkernya, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Bahkan, dia juga mulai kehabisan uang tunai sehingga dia memasuki sebuah toko olahraga untuk menjual kartu bisbol milik ayahnya. Pemilik toko mulai mengecek dan mengetahui bahwa ini adalah kartu antik dan berharga. Tetapi alih-alih memberitahu Adam harga sebenarnya, malah si penjaga toko membohonginya dengan menawarkan harga $500 untuk semua paket itu, yang sebenarnya harganya bisa lebih dari itu. Sebelum Adam dapat menerima uangnya, ada seorang asisten toko yang cantik bernama Evie, yang memberitahukan Adam jika dia telah ditipu oleh bosnya. Karena masing-masing kartu itu memiliki perbedaan harga. Akibat dari kejadian itu, Adam mulai ada rasa jatuh cinta pada pandangan pertama dengan asisten toko itu. Ketika mereka meninggalkan toko, Adam meminta Evie untuk diantarkan ke hotel Holiday Inn. Pada awalnya Evie menolak dan mencoba melarikan diri dari dia, tetapi Evie dengan cepat berubah pikiran ketika Adam berjanji untuk membayarnya dengan 2 kartu bisbol. Selama perjalanan, Adam memilih lagu-lagu lama di radio mobil Evie, yang menurutnya cukup aneh dengan selera musik Adam. Setelah sampai di hotel Holiday Inn, Evie dengan cepat-cepat pergi tanpa sepatah kata pun. Adam pun masuk ke kamarnya dan ketika dia melihat di jendela, dia dikejutkan oleh pemandangan yang luar biasa. Kemudian dia menikmati menonton televisi berwarna hingga ia bangun pagi-pagi untuk menyaksikan matahari terbit. Keesokan paginya, Evie mengunjungi Adam di hotel tersebut untuk mengembalikan kartunya. Karena dia merasa bersalah dan tidak enak sekedar mengantar ke hotel saja, ia sampai meminta bayaran ke Adam. Saat Evie ingin pergi, Adam mencoba menghentikannya dengan membujuk Evie untuk menjadi asistennya, dalam membantu mengumpulkan daftar barang belanjaan dan akan membayarnya. Akhirnya Evie setuju, dan mereka pergi berbelanja bersama.
Barang tersebut cukup banyak untuk bertahan selama 2 tahun lagi. Sampai Adam menyewa beberapa truk agar lebih mudah membawa barang-barang pesanannya. Saat sedang makan siang, Adam mengejutkan Evie dengan mengungkapkan bahwa dia ingin mencari seorang istri. Setelah itu, Evie membawa Adam ke rumahnya dan dia bertemu dengan teman sekamarnya yang bernama Troy. Ia mulai mengobrol dan menanyakan banyak pertanyaan kepada Adam. Saat sedang asik mengobrol, Adam terkejut dengan semua teknologi yang ada di rumah itu. Merasa aneh, Troy bertanya asal Adam dari mana, lalu dia berbohong jika ia berasal dari Alaska dan ia berada di sini untuk menjalankan bisnis. Kembali ke adegan berikutnya, di mana sang ibu merasa bosan hingga menjadi penasaran dengan apa yang ada di atas, sehingga dia mencoba naik lift. Namun begitu dia keluar, para pengemis merasa ketakutan dikira si Helen adalah malaikat. Akibat hal tersebut Helen pun kembali masuk ke dalam bunker. Keesokan harinya, Troy mulai untuk merubah fashion Adam yang menurutnya sudah ketinggalan zaman. Lalu Troy pun berhasil membuat Adam lebih modis dan begitu tampan. Lalu Evie dan Troy mengajak Adam jalan-jalan ke taman, dan mengajarinya cara bermain sepatu roda. Bahkan di rumah Evie, Adam merasa sangat bahagia dengan menari bersama Troy. Tak hanya itu saja, ini pertama kalinya Adam melihat laut seumur hidupnya. Ia merasa begitu gembira hingga dia melompat langsung ke dalam air tanpa mempedulikan yang lain. Dia juga menonton pertandingan bisbol dan akhirnya mengerti mengapa ayahnya sangat menyukai olahraga satu ini. Pada sore hari, hujan mulai turun dan Adam berdiri di bawah guyuran hujan. Karena bingung dengan tingkah Adam, Evie lalu turun dan memayungi Adam agar tidak kehujanan. Di saat itu dia memeluk Evie dengan mengatakan ini merupakan keajaiban alam yang belum pernah ia dapatkan. Pada malam hari, Evie dan Troy membawa Adam ke klub malam untuk mencarikannya seorang istri dan memilih mana yang menurutnya pas. Banyak wanita dari klub tersebut tertarik kepada Adam karena kepolosannya dan sikap hormatnya kepada wanita. Karena begitu banyak yang mendekat Adam, Evie pun menarik Adam dan menyuruhnya untuk pergi dari wanita tersebut. Evie memberitahukan Adam jika wanita seperti itu tidak cocok untuknya karena hanya wanita yang baik-baik saja yang pantas memiliki Adam. Tiba-tiba ada beberapa wanita menarik Adam untuk berdansa dengannya, di mana tarian mereka membuat seisi ruangan itu terkejut dan memberikan tepuk tangan. Akibatnya Evie mulai ada rasa cemburu kepada Adam, tetapi mantan pacar Evie mulai mengolok-olok Adam dan mengejeknya untuk berkelahi. Namun Adam langsung meninju mantan pacar Evie dan membuat Evie menjadi kesal sehingga meninggalkan klub malam itu. Saat Troy di rumah, ia memberitahu Evie jika Adam dan mantan pacarannya membawa Adam keluar klub. Mendengar hal itu Evie mengecek kamar Adam dan melihat ia belum kembali. Lalu dia bergegas keluar untuk mencari Adam. Belum juga menghidupkan mobil tiba-tiba Adam muncul dan membuat kaget Evie. Saat di dalam rumah Adam menjelaskan jika ia menolak semua wanita-wanita yang ada di klub itu, bahkan ia pun tak bisa melupakan wajah Evie yang menjadi wanita pertama yang pernah ia jumpa. Akhirnya mereka pun beradu bibir. Mereka pun resmi menjadi kekasih dan Adam mulai menceritakan hal yang sebenarnya, bahwa ia telah berjanji kepada keluarganya untuk mencari istri dan menikahinya lalu membawanya ke dalam rumahnya, yaitu di bunker. Akibat cerita Adam yang terbilang di luar logika, Evie kembali menjadi ilfil dan mengusir Adam dari rumahnya. Pada pagi hari, Troy mengajari Adam cara mengemudi sambil jalan-jalan melihat isi kota. Tiba-tiba saat dalam perjalanan, Adam melihat sebuah toko dewasa dan mulai kembali mengingat arah jalan pulang untuk ke bunker. Akhirnya ia menemukan pintu menuju rumahnya, tetapi ia dikagetkan dengan pengemis yang sedang melakukan dakwah agama. Lalu Adam kembali ke rumah Evie untuk menyampaikan kabar lokasi rumahnya. Tetapi di rumah itu sudah ada 2 orang psikiater yang sudah lama menunggu Adam. Awalnya Adam mengikut kemauan mereka, tetapi ia melihat ada celah dan langsung kabur melarikan diri dari 2 orang tersebut. Hingga ia kejar-kejaran dengan dokter itu sampai-sampai ada salah satu dokter yang menelpon polisi untuk menangkap Adam. Karena ini sudah kelewat batas, si Evie pun memberitahukan ke dokter tersebut untuk menghentikan ini semua dan ini sudah di batas kewajaran. Saat itu Adam berlari ke dekatnya dan memberinya kunci hotelnya sehingga dia dapat membayar tagihan dengan kartu tersebut. Kemudian dia melarikan diri dengan truk yang dia sewa, hingga tanpa sengaja menabrak mobil dokter psikiater itu. Kemudian Evie dan Troy sampai ke kamar hotel Adam dan menemukan banyak barang yang dibuat pada tahun 60-an. Belum lagi sertifikat Kelvin yang memiliki saham bernilai jutaan dolar. Hal ini membuat mereka sadar bahwa Adam mengatakan yang sebenarnya, sementara Adam akhirnya kembali ke bunker dan memeluk orang tuanya setelah 2 minggu tidak bertemu mereka. Dia memberitahu mereka bahwa dunia luar itu indah. Dan Adam pun membagikan sembako yang ia bawa untuk para pengemis dan gelandangan yang tinggal di atas lift bunker mereka. Di saat itu juga Evie dan Troy mencoba mencari lokasi rumah Adam yang katanya ada di sekitar toko dewasa.
Mereka mulai menginjak lantai sambil berpikir mereka mungkin menemukan bunker di sana. Tapi akhirnya mereka tidak menemukan apapun dan memutuskan untuk pergi. Tetapi dalam perjalanan mereka tak sengaja melihat Adam hendak memasuki gedung. Lalu Evie dengan segera bergegas menghampirinya untuk menciumnya dan memeluknya dan Adam mengajaknya untuk bertemu dengan orang tuanya. Kelvin dan Helen sangat menyukai Evie dan mereka makan malam bersama. Kelvin juga mengajak Adam bicara tentang bagaimana berumah tangga namun sebelum membuat rencana untuk kehidupan baru, Adam meminta orang tuanya untuk menunggu selama 2 bulan. Akhirnya Adam dan Evie menjual semua saham milik Kelvin dan membangun rumah baru di pedesaan yang terlihat identik dengan rumah Adam sebelumnya. Bahkan para gelandangan juga turut membantu bersih-bersih. Setelah semuanya selesai, Adam membawa kedua orang tuanya ke rumah barunya dan membiasakan mereka agar terbiasa dengan dunia barunya secara perlahan. Pada saat cara makan malam, Adam menceritakan kepada sang ayah jika selama 36 tahun yang lalu tidak ada penyerangan bom atom. Bahkan suara bom yang dahulu sempat mengguncang rumah mereka itu bukanlah bom atom melainkan sebuah pesawat tempur yang jatuh tepat di atas bunker mereka. Meski begitu sang ayah masih tidak percaya dan bahkan ia akan membuat bunker lagi tepat di belakang rumah Adam yang baru untuk berjaga-jaga. Jadi apa pendapat kalian tentang film ini? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya, dan sampai jumpa di lain waktu.